Kita akan kembali melihat kondisi di lokasi kecelakaan. Anda bisa lihat di sini ada sejumlah pejabat yang sejak tadi pagi juga sudah meninjau ke lokasi. Kami masih mencoba mengkonfirmasi terkait pejabat yang tiba di lokasi dan juga meninjau. Kalau sejak pagi hari tadi ada Menteri atau Menko PMK Muhadjir Effendi, kemudian juga ada sejumlah pejabat kepolisian yang datang, termasuk juga tadi informasi atau statement korban meninggal yang kami dapat dari polisi. Proses pemindahan gerbong masih terus dilakukan hingga siang hari ini. Ada 3 alat berat yang diterjunkan ke lokasi untuk nantinya bisa memindahkan gerbong. Anda lihat di layar kaca Anda. Ini adalah gerbong yang coba untuk nanti perlahan-lahan dipindahkan. Alat berat juga sudah tampak di layar televisi Anda untuk nanti bisa memindahkan gerbong kereta ke lokasi yang lebih aman. Akibat kecelakaan yang terjadi pada jam 6 pagi tadi, ini sejumlah gangguan layanan perkereta apian juga terjadi di sejumlah daerah. Kereta api ini atau kecelakaan kereta api ini terjadi antara stasiun Haur Pugur dan stasiun Cicalengka pada Jumat pagi jam 6 di titik lokasi kilometer 181+700 antara stasiun Haur Pugur dengan stasiun Cicalengka. Ini adalah gambar dari Dirjen Perkeretaapian yang meninjau langsung lokasi. Kemudian juga juru bicara dari Kementerian Perhubungan juga sudah meminta maaf atas kejadian kecelakaan yang terjadi pagi hari tadi, termasuk juga meminta maaf atas terganggunya layanan perkeretaapian. Baik teman-teman sekalian, jadi tolong perhatian sebentar. Nanti Pak Dirjen KA dan Pak Dirut akan ada pernyataan dulu, setelah itu baru tanya jawab ya. Oke, tolong semuanya bisa tenang, silent dulu. Kami persilakan Pak Dirjen Pak untuk memberikan keterangan Pak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berduka. Tadi pagi kita ada kejadian kecelakaan lagi, tabrakan 2 kereta komuter Bandung dengan KA Turangga yang di Surabaya, dan membawa korban, 4 orang korban di pihak kami, yaitu masinis dan masinis, petugas yang masih terjepit di dalam ada 4 orang. Ada korban juga yang luka ringan sebanyak 22, namun saat ini sudah pulang, tinggal 6 masih dirawat, dan selebihnya penumpang alhamdulillah sudah bisa pulang ke rumah. Tadi yang ikut di kereta kita dari pagi ini adalah dari penumpang Turangga sekitar 246 penumpang, dan di kereta komuter sekitar 191 penumpang. Dan alhamdulillah mereka sudah pulang ke rumah, tinggal 6 masih dirawat di rumah sakit. Nah, pada hari ini kami masih fokus untuk mengevakuasi lokasi ini, berupaya untuk segera mungkin menolong rekan kita yang masih di dalam, masih ada yang terlibat 1. Setelah itu kita akan berupaya sesegera mungkin untuk menormalkan perjalanan ini. Dan yang pastinya saat ini kawan-kawan dari PT KAI tetap melakukan pelayanan ya kepada masyarakat untuk menggunakan kereta api dengan merubah pola pelayanan melalui kroya. Nanti detail bagaimana sistem pelayanannya Pak Dirut akan menjelaskannya. Namun kami mohon dukungan teman sekalian, mohon doanya juga supaya ini segera selesai untuk kita evakuasi dan kawan-kawan yang di rumah sakit segera sembuh, yang duka cita segera kita selesaikan untuk makamkan segera. Demikian mungkin Pak Dirut bisa menjelaskan secara teknis. Baik, menambahkan penjelasan yang saya berikan siang tadi sekitar jam 11 bahwa evakuasi seluruh korban yang 3 sudah kita evakuasi, ini masih ada 1 yang ada di kereta makan di KRD Bandung Raya. Harapannya ini bisa segera teratasi. Rekan-rekan semua, kita sekarang melakukan pengangkatan kereta-kereta, baik itu yang kereta dari Turangga maupun KRD. Moga-moga dalam waktu yang mungkin berapa jam ya, sekitar ya mungkin nanti kita akan sampaikan ya. Ini akan makan waktu karena cukup banyak kereta yang anjlok ya.
namun kita akan upayakan secepatnya dengan mendatangkan kren, baik dari Bandung maupun dari Solo dan juga dari Cirebon. Jadi kami dari Kereta Api menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kecelakaan ini. Dan ini kami bersama-sama dengan Pak Dirjen dan nanti Ketua KNKT akan melakukan investigasi mengenai penyebab kecelakaan ini untuk menjadi pembelajaran ke depan. Saya rasa itu, terima kasih. Pak Didi, ini kan sedang arus balik ya Pak. Apakah ada evaluasi dari KAI berapa sih perjalanan yang total terdampak dan berapa jam yang akhirnya harus merugikan penumpang dari rute lain untuk menunggu? Ini arus balik masih karena kita masih posko sampai dengan tanggal 7 ya. Namun demikian dari hari-hari yang kita evaluasi, kita lakukan setiap hari posko, ini arus penumpang sudah mulai menurun ya. Jadi sudah mulai menurun sejak tanggal 2 atau 3 Januari ya, sudah mulai menurun. Namun demikian pelayanan kereta api masih berjalan dengan baik ya. Dan lintas-lintas yang melalui lintasan ini kita putar, baik melalui Kroya maupun melalui Cikampek ya. Sehingga memang ada keterlambatan sedikit ya. Harapan kami para penumpang bisa maklum. Untuk itu kami menyiapkan service recovery, artinya setiap kali keterlambatan itu ada kompensasi kepada para penumpang, baik itu dalam bentuk makanan, snack dan minuman maupun makanan besar untuk jam-jam yang sudah terlewati. Pak, dari kecelakaan ini apa saja yang kiranya terdampak tuh apa aja? Yang terdampak ya kereta-kereta sini, Argo Wilis, Turangga, KRD ini juga mengalami gangguan, sehingga untuk sementara untuk KRD Bandung Raya kita hentikan dulu, sehingga masyarakat bisa menggunakan alternatif moda transportasi yang lain dulu. Apakah ini ada kesalahan teknis dari petugas kah sehingga adanya kecelakaan di sini atau seperti apa Pak? Kita sedang melakukan investigasi ya, dan ini Pak Dirjen datang ke sini siang hari ini, Pak Ketua KNKT dijadwalkan siang ini juga hadir ya, timnya sudah datang ya. Jadi tim dari DJKA, tim dari kami, dan tim dari Basarnas dan KNKT ini sudah bekerja. Untuk nanti kita akan melihat secara detail data-data yang bisa kita kumpulkan untuk mengevaluasi kejadian ini. Bapak akan mendorong pembangunan double track di sini Pak kejadian ini? Ini sudah diprogram Pak Dirjen. Sedang proses pembangunan double track kita. Ini kan sudah sampai Haur Bogor nih ya. Ini kalau teman-teman lihat kan ke arah Cicalengka ini sedang dalam proses ya. Sehingga ini harapan kami untuk single track ini akan dilengkapi dengan double track, sehingga potensi-potensi untuk mengatasi keselamatan bisa kita tingkatkan. Pak, kalau mungkin nanti terjadi memang ada kelalaian, bakal gimana tuh Pak? Kita jangan berasumsi ya, kita akan cek dulu bersama-sama, karena kewenangan kami mengoperasikan, Pak Dirjen sebagai regulator yang menetapkan regulasi-regulasinya, dan KNKT yang nanti akan mengevaluasi. Tunggu sebentar. Jarak jauh Pak, khususnya ke Jawa seperti apa dong nanti? Nggak ada masalah. Jadi ini paling 3 jam mungkin ya perkiraan ya. Tapi ini kami akan evaluasi lagi ya. Karena ini kan kren sudah datang ya, dari kren dari sana juga sudah datang. Moga-moga nanti pengangkatan bisa kita selesaikan secepatnya. Untuk kren sudah datang semua ya Pak? Ada 3? Masih ada 1. Ya, dari Solo. Dari Solo. Ya, kami masih berjalan. Kita mengeluarkan kren 120 ton, ada 2 kita keluarkan dari Bandung sama dari Solo. Ini kita juga kirim juga dari darat ya, supaya bisa kita lagi cari bagaimana supaya mereka bisa masuk sini. Itu mobil. Pak, untuk saksi yang boleh diperiksa dalam proses penyelidikan ada berapa? Waduh, kita belum sampai ke investigasi. Dan tadi kita sepakat KNKT yang akan investigasi. Ya Mas ya. Pak, ketika peristiwa itu terjadi ada komunikasi nggak sih Pak antara masinis dengan petugas di stasiun? Ini kita teliti ya, sedang kita teliti, data-datanya kita teliti. Oke. Pak, katanya jalur komunikasi di stasiun Cicalengka ini masih manual mekanik dan belum terhubung secara penuh ke stasiun Bandung, itu apa terkonfirmasi? Nanti kita akan cek semuanya ya. Jadi sabar sebentar, nanti Pak Suryanto Ketua KNKT akan segera hadir. Nanti akan berikan keterangan pada teman-teman. Oke. Baik teman-teman semua, terima kasih Pak, semua total ya. kerugian dengan kejadian ini berapa sih Pak? Udah dihitung? Masih belum. Nanti ya. Belum. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Kalau untuk masinis semuanya meninggal dunia Pak? Itu dia keterangan dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sekaligus juga Dirut PT KAI. Dia menyebut masih ada 6 korban yang hingga saat ini dirawat di rumah sakit. Evakuasi terhadap kereta juga masih terus dilakukan. Ada alat berat yang terus berupaya untuk nanti
bisa memindahkan kereta termasuk juga mengevakuasi 1 korban. Tadi di rut PT KAI menyebut ada 1 korban yang berada di kereta makan di kereta Bandung Raya. Posisinya masih ada di sana dan hingga saat ini masih terus berupaya untuk dievakuasi. Normalisasi perjalanan kereta juga masih terus dilakukan. Tidak bisa dimungkiri bahwa ada banyak perjalanan kereta yang terimbas akibat tabrakan yang terjadi pada Jumat pagi tadi. Breaking News kami jeda sejenak saudara, sesaat lagi kami akan kembali dan Breaking News akan dilanjutkan oleh rekan saya Jihan Novita. Sesaat lagi.